Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Ahmad sayangi, Pak Ahmad cintai, sebelum kita melakukan pembelajaran atau memasuki pembelajaran Al-Quran dan hadis, alangkah indahnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan mengawali membaca ta'awudz, bismillah, surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, anak-anak Pak Ahmad yang Pak Ahmad banggakan, mengawali pembelajaran Al-Quran dan disambung dengan pembelajaran hadis, silahkan kalian membuka buku pelajaran Al-Qurannya terlebih dahulu, ya. Silahkan dibuka, dan barangkali kalian harus ada catatan-catatan kecil, kalian siapkan sebuku catatannya. Oke, kalau sudah, silakan buka halaman ke-7. Ya, di bab pertama kita akan bersama-sama mempelajari atau mengulas tentang isi kandungan dari surat Al-Qari'ah. Oke, mungkin dari anak-anak Pak Ahmad sudah banyak yang hafal tentang surat Al-Qari'ah ini, ya. Untuk mengawali pembelajaran Al-Qur'annya, yuk kita bersama-sama membaca terlebih dahulu surat yang akan kita pelajari, ya. Ikuti Pak Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak-anak Pak Ahmad yang Pak Ahmad banggakan, surat Al-Qari'ah yang sudah kita bacakan tadi, ya, memiliki silsilah di mana surat Al-Qari'ah ini yang merupakan surat ke-101, ya, dari urutan surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surat Al-Qari'ah ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan suratul Makkiyah
Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Awas, perlu dicatat nih. Kenapa dikatakan suratul Makkiyah? Karena surat ini Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah. Itu ya. Oke. Terus apa arti dari Al-Qari'ah? Ada yang tahu? Ayo, dibuka bukunya, dibaca. Sebelumnya waktu malam udah baca belum ya? Oke, ya. Al-Qari'ah itu secara bahasa memiliki arti mengetuk atau bergetar. Kenapa dikatakan mengetuk dan bergetar? Karena sesuai dengan artinya. Ya. Mari silakan kalian buka atau dilihat di halaman 8 tentang terjemahan surat Al-Qari'ah. Ayat yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah apakah hari kiamat itu? Perlu kalian ketahui bahwa pada hari itu manusia Allah umpamakan seperti kupu-kupu yang berterbangan, bertebaran, lalu lalang di atas langit. Jangankan kita manusia, Allah menciptakan gunung yang kelak nanti ketika di hari kiamat Allah andaikan gunung itu dan jadikan perumpamaan gunung itu sebagai hamburan-hamburan seperti bulu-bulu kapas yang berterbangan. Maka pada hari itu manusia disibukkan dengan menyelamatkan diri masing-masing. Manusia ditakutkan dengan bencana-bencana yang terjadi. Anak-anakku soleh-soleh apa Ahmad? Yang Pak Ahmad banggakan. Allah akan menyapu ratakan, atau Allah kelak di hari kiamat, ketika hari kiamat datang, Allah akan membinasakan semua makhluknya yang ada di bumi ini. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan, planet, matahari, beribu-ribu planet, beribu-ribu asteroid yang ada di angkasa raya nanti, semuanya akan berterbangan lepas dari porosnya. Dan ketika itu manusia akan ditakutkan dengan satu ketakutan yang besar, yaitu terjadinya hari kiamat. Ya. Kita lanjut ke arti atau terjemahan ayat yang ke-6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maksudnya apa? Nah, ini nih. Ya. Kita sebagai makhluk Allah, ya, sebagai manusia yang Allah berikan kemampuan, yang Allah berikan kesempurnaan, yaitu berupa akal dan pikiran kita. Tentunya kita dan anak-anak Pak Ahmad perlu untuk mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak amalan ibadah yang harus kita perbanyak. Itu sholat, belajar, mengaji,
berbuat baik kepada orang tua, membantu orang tua, saling menghormati, menolong sesama manusia. Itu yang kelak akan menjadi tambahan timbangan kebaikan kita, kebaikan anak-anak Muhammad nanti. Dan perlu diingat, ketika kita tidak banyak amal ibadahnya, amal solehnya, dan ketika ditimbang sama Allah, ya, yang lebih berat itu apa? Dilihat di ayat yang ke-8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu, Nak? Neraka hawiyah, ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Karena kalian jangan berharap akan bertemu dengan yang namanya neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah, Pak? Neraka hawiyah adalah neraka yang apinya sangat panas. Bayangkan di dunia kita ini, ketika kita bertemu dengan api, kena sinarnya, kena hantaran panasnya saja, kita sudah merasa kepanasan. Bayangkan ketika kalian, naudzubillah, jangan, orang-orang yang masuk ke dalamnya, berapa mil sebelum mereka menyampai ke dasar neraka hawiyah, badannya akan hancur karena saking panasnya neraka hawiyah. Ya, jadi perlu ditanamkan dalam diri kalian, anak-anak Muhammad semuanya, kelas 4 tentunya. Dari surat Al-Qari'ah ini banyak pelajaran yang harus kalian ambil. Ya, di antaranya kita di dunia harus bisa memilah dan memilih, bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik, mana perbuatan yang dilarang sama Allah, mana perbuatan yang dianjurkan oleh Allah untuk kita lakukan. Kita harus tahu. Karena ketika kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka balasan kebaikan dan keburukan kita akan diperhitungkan nanti di akhirat nanti. Ya, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Ayo dilihat di halaman 9 di bawah itu, ya. Muhammad bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nah, ya, dibaca pelan-pelan, dibaca, coba. Ayo pelan-pelan dibaca. Terus artinya dibaca juga. Apa itu? Coba kalian baca artinya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Siapa Dia itu? Dia itu adalah Allah. Ketika orang-orang yang di luaran sana mengingkari, nggak mungkin, masa iya sih, nggak bakal, Allah itu nggak ada, ya, mana Allah nggak ada. Orang-orang yang seperti itu nanti, yang di dalam ayat ini Allah terangkan, maka
hapuslah amalan-amalan mereka. Semua perbuatan baik orang-orang yang bilang seperti tadi akan Allah hapuskan, hilang. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian. Oke, anak-anak Pak Ahmad yang Pak Ahmad banggakan, mungkin untuk pembelajaran Al-Quran ya kita sudahi terlebih dahulu, dan nanti kita akan ada pembelajaran hadisnya. Ya, silakan kalian baca, hafalkan suratnya, terjemahannya, dan dipraktekkan. Ya, sehingga nanti akan tertanam dalam diri kalian adalah manfaat yang baik dari keberkahan surat Al-Qari'ah ini. Sekian yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.